Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Anak-anak kelas 4A dan kelas 4B, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan ibu selalu mendoakan agar kalian semuanya dalam keadaan sehat serta selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya juga kalian semuanya harus tetap semangat ya dalam belajar. Tidak boleh bermalas-malasan, apalagi menyimak video pembelajaran dari ibu ini habis bangun tidur. Hehehe. Ya, kalau bisa harus mandi dulu, sarapan, kemudian baru memakai pakaian rapi dan baru menyimak video dari ibu. Nah, kita belajar tematik lagi ya. Seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu di dalam rumah kalian masing-masing. Kita membaca doa bareng-bareng ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, alhamdulillah, setelah kita membaca doa, kita mau menyimak materi dari ibu. Namun ibu selalu ingatkan ya nak ya, walaupun kita PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut juga belajar lewat online, kita juga di rumah harus melakukan kebiasaan seperti yang dilakukan di sekolah, yaitu sebelum belajar kalian ibu harapkan sudah menjalankan aktivitas misalkan seperti sholat duha, kemudian membaca tilawah, membaca kembali hadis-hadis yang sudah pernah diajarkan di sekolah, dan serta tambahannya adalah sebelum kalian belajar, kalian harus melakukan pemanasan dulu, yaitu berupa olahraga kecil-kecilan, ya berupa merenggangkan otot-otot kalian supaya tidak kaku ya. Nah, belajar kali ini kita belajar tematik 7 ya, melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Bu Fitria kemarin mengenai apa itu gaya, kemudian macam-macam gaya. Masih ingat tidak? Apa saja macam-macam gaya? Ada gaya apa kemarin? Ada gaya gravitasi, ada gaya pegas, ada gaya gesek, ada gaya listrik, dan lain-lain ya. Nah, kali ini ibu akan melanjutkan dengan menjelaskan apa itu gaya gesek dan apa itu gaya pegas. Kalian penasaran? Yuk kita simak videonya. Namun, kalau bisa jangan di-skip ya video dari ibu ya. Melihatnya yang tuntas ya, tidak boleh dicepetin ya. Jadi melihatnya harus dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sekarang kita simak. Yang pertama adalah apa itu gaya? Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Fitri. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Namun, apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu apa? Siapa yang tahu? Nah, ini pengertiannya. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda sehingga benda tersebut dapat berdiri
dan tidak tergelincir. Contohnya seperti apa ya? Nah, sebelum kita mengetahui contohnya, kita harus tahu dulu ya bahwa gaya gesek dipengaruhi oleh halus dan kasarnya suatu benda. Di sini ada contoh, yaitu seseorang mendorong lemari di atas kayu dengan seseorang yang mendorong lemari di atas ubin. Nah, jadi nanti ada perbedaan. Misalkan di atas kayu permukaannya kasar, maka seseorang itu akan menjadi berat dalam memindahkan lemari tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kalian mendorong meja atau mendorong lemari di atas benda yang permukaannya kasar, misalkan mendorong lemari di atas karpet, itu akan terasa berat dibanding kalian mendorong lemari di atas ubin, karena ubin itu permukaannya licin. Jadi kalian tidak akan terlalu mengalami kesulitan dalam memindahkan lemarinya, karena biasanya lemari itu akan mudah digeserkan atau digeser karena permukaan lantai yang licin. Kesimpulannya adalah semakin halus permukaannya, maka gaya geseknya semakin kecil. Semakin kasar permukaannya, maka gaya geseknya semakin besar. Jadi kalau misalkan permukaan bendanya halus, itu gaya geseknya kecil. Kalau permukaan gayanya kasar, itu gaya geseknya itu besar. Jadi jangan kebalik ya. Di sini Ibu menjelaskan contoh yang lain. Misalkan kalian bermain ice skating atau berseluncur menggunakan sepatu roda di atas es. Karena permukaan es yang licin, kalian dapat meluncur dengan mudah, bukan? Coba kalau kalian bermain ice skating. Bukan, maksud Ibu kalian bermain sepatu roda di atas pasir. Bisa nggak kira-kira meluncur? Nah, akan kesulitan. Nah, bedanya kalau kalian berjalan di atas pasir, maka langkah kaki kalian itu akan terasa berat. Jadi, yang tadi bermain ice skating itu akan terasa ringan dan gampang meluncur karena gaya geseknya yang kecil. Dan yang berjalan di atas pasir ini gaya geseknya akan besar, sehingga kalian berjalan di atas pasir ini akan terasa berat. Nah, itu tadi merupakan pengaruh gaya gesek terhadap permukaan benda, yaitu berjalan di atas pasir dan berjalan di atas es batu. Kemudian ada lagi perbedaan, yaitu orang yang berjalan di lantai akan lebih cepat dibanding orang yang berjalan di tanah. Karena apa? Siapa yang tahu alasannya? Karena permukaan di lantai kan halus. Nah, kalau permukaan di atas tanah itu kasar, maka dari itu yang lebih cepat berjalan adalah yang di atas lantai atau ubin ya. Gaya gesek yang terjadi pada dua benda akan menyebabkan keausan. Apa itu keausan? Lama-lama akan menjadi tipis, atau lama-kelamaan materinya akan berkurang. Contohnya adalah sepatu. Jadi, jika kalian sering berjalan menggunakan sepatu, lama-lama sepatu kalian akan semakin tipis ya. Nah,
Coba kalian perhatikan sepatu kalian yang sering kalian gunakan untuk berjalan. Apakah sepatunya sudah mulai menipis? Nah, itu merupakan pengaruh dari gaya gesek. Kemudian pada roda ban. Nah, karena roda ban selalu menempel pada aspal karena bergesekan, maka ban lama-kelamaan juga bisa tipis ya, atau aus. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi, jika kalian berjalan ke depan, itu kan arah benda, atau kalian berjalan menuju ke arah depan. Namun, arah gaya geseknya itu ke belakang, jadi saling berlawanan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa sih keuntungan dan kerugian dengan adanya gaya gesek? Atau apa sih keuntungan dan kerugian jika kalian menggunakan gaya gesek? Contoh keuntungan menggunakan gaya gesek adalah aspal yang bergesekan dengan ban. Jadi kalian mengendarai sepeda motor misalkan, ban kalian kan bergesekan dengan ban. Nah, sepeda motor kalian atau sepeda itu tidak tergelincir, jadi dapat berjalan dengan baik. Kemudian aspalnya juga dibuat kasar ya, supaya sepeda motornya tidak gampang tergelincir. Kemudian pisau yang diasah. Jadi kalau pisau yang diasah itu biasanya ketika hari raya kurban. Nah, untuk mengambil kulit sapi biasanya menggunakan pisau ya. Nah, jadi supaya pisaunya itu tajam, pisaunya diasah supaya dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga adalah korek api menggunakan gesekan. Ya, jadi kalau kalian melihat korek api gas, itu kan menyalakannya harus digesek terlebih dahulu baru bisa menyala. Yang keempat, sepatu pemain bola dengan rumput. Nah, ini anak yang laki-laki nih yang kelas 4 apa sih paham nih? Jadi, antara sepatu pemain bola bergesekan dengan rumput. Jadi, pemain bola itu dapat menendang bola dengan baik atau berlari di lapangan dengan baik dan tidak jatuh. Kemudian sepatu pemain sepak bola ini juga dibuat seperti ada paku-pakunya supaya tidak gampang terjatuh dan tidak licin. Jadi di bawah sepatu itu karetnya itu seperti berbentuk paku-paku. Yang kelima, rem sepeda dengan menggunakan 2 bantalan karet untuk menjepit poros ban sepeda. Jika kalian mempunyai sepeda di rumah, kalian perhatikan ya, rem kampas yang di depan itu kan ada karet. Nah, itu kan untuk menjepit poros ban sepeda ya, supaya ketika dia bergesekan nanti bisa direm. Gaya gesek juga dapat menyebabkan kerugian bagi kalian. Apa saja kerugiannya? Yaitu ban yang melaju dalam waktu yang lama akan menyebabkan ban tersebut menjadi panas dan mudah pecah. Kemudian yang kedua, sendal atau sepatu yang cepat tipis karena sering bergesekan dengan jalan. Gaya gesekan dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah gaya gesek yang diperbesar, yaitu permukaan ban dibuat beralur-alur supaya kendaraan mudah dikemudikan. Jadi ban sepeda atau sepeda motor dibuat seperti paku-paku ya, ada benjolan-benjolannya itu ya, agar memudahkan kendaraan itu mudah dikemudikan.
tidak tergelincir. Contoh yang kedua adalah membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Menghambat itu berarti melambat laju kendaraan atau direm. Yang ketiga, membuat alur-alur pada sandal supaya tidak tergelincir. Jadi sama ya, yang tadi membuat alur-alur pada sepatu. Alur-alur itu maksudnya adalah membuat telapak sendal atau sepatu yang bagian bawah itu dibuat bergigi. Maksudnya berigi. Maaf salah, maksud ibu adalah bergerigi. Maksudnya itu dikasih tonjolan-tonjolan gitu biar tidak gampang terpeleset. Lanjut ya. Gaya gesek dapat diperkecil juga dengan cara pertama, memperhalus permukaan benda. Yang kedua, memberi pelumas pada rantai sepeda atau motor supaya melajunya itu menjadi semakin ringan. Nah, sekarang kita belajar tentang gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh sifat kelenturan suatu benda. Contohnya, bermain ketapel. Jadi, karet yang ada di ketapel itu ditarik, kemudian ketika ketapel dilepaskan, maka karetnya akan kembali seperti semula. Yang kedua adalah busur panah. Yang ketiga adalah per pada pulpen. Untuk mempermudah memasukkan ujung pulpen ke dalam dengan menekan bagian yang seperti tombol. Jadi kalau kalian punya pulpen, coba kalian buka pulpen kalian, kemudian lihat isinya. Maka akan ada per untuk memudahkan ujung pulpen itu masuk ke dalam dengan menekan bagian yang seperti tombol. Kemudian yang keempat adalah trampolin. Nah, trampolin adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk olahraga berlompat-lompat yang menyebabkan kita melompat ke atas berulang-ulang. Dan semakin kencang lompatannya, semakin tinggi pula lompatan menggunakan trampolin ini. Kemudian yang kelima adalah karet. Karet jika diregangkan terdapat keelastisan yang akan kembali ke bentuk semula ya. Biasanya untuk anak putri ketika kalian mengunci rambut atau mengikat rambut, karetnya kan harus kalian tarik. Nah, kemudian karetnya akan kembali seperti semula. Itu namanya gaya pegas ya. Ini merupakan gambar dari isi pulpen yang ada pernya. Nah, kalau yang ini adalah contoh trampolin. Jatuh ya. Nah, kalian juga harus hati-hati ya kalau bermain trampolin ya. Itu. Ini jadi pembelajaran buat kalian. Jadi kalau misalkan bermain trampolin harus hati-hati karena semakin tinggi, karena semakin kuat kalian melompat, maka akan semakin tinggi kalian lompatannya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa ya untuk selalu sholat 5 waktu, sholat sunnah, tilawah, olahraga, dan selalu berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.